Oke, baik. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah membaca artikel dari sebuah penulis? Oke, baik. Pasti kalian pernah membacakan artikel. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksposisi. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Yang ketiga, menentukan ciri kebahasaan teks eksposisi. Oke, kalian pernah mendengar atau pernah membaca teks eksposisi? Oke, baik. Nah, di sini seperti yang Ibu tanyakan sebelumnya, apakah kalian pernah membaca sebuah artikel? Artikel kan bisa jadi informasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis teks non-fiksi yang memaparkan informasi, pengetahuan, atau gagasan secara objektif, padat, dan jelas untuk menambah wawasan pembaca. Oke, paham kan? Oke, baik. Nah, di dalam teks eksposisi terdapat struktur dan ciri kebahasaannya. Kalian tahu apa saja strukturnya dan apa saja ciri kebahasaannya? Oke, baik. Nah, struktur teks eksposisi yaitu ada 3. Yang pertama, tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Oke, baik. Oke, di sini Ibu sudah menuliskan tentang struktur teks eksposisi. Ada 3 ya. Yang pertama, tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Pasti kalian bertanya, apa sih itu tesis? Apa sih argumentasi? Dan apa sih penegasan ulang? Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan dari ketiga tersebut. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu tesis. Oke, baik. Tesis dalam teks eksposisi adalah bagian pertama atau bagian pembuka yang berisi sudut pandang, gagasan, opini, atau komentar penulis terhadap topik yang akan dibahas. Tesis juga berfungsi mengenalkan permasalahan kepada pembaca. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya yaitu argumentasi. Argumentasi dalam teks eksposisi adalah bagian inti yang memuat alasan, bukti, fakta, data, atau temuan yang mendukung tesis. Argumen yang
kebahasaan teks eksposisi. Ada yang tahu apa saja ciri kebahasaan teks eksposisi? Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks eksposisi. Apa saja sih ciri kebahasaannya? Oke, baik. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat pernyataan. Yang kedua, menggunakan fakta dan data. Yang ketiga, menggunakan kata teknis. Yang keempat, menggunakan konjungsi sebab akibat. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Oke, baik, paham kan? Jadi ciri kebahasaan teks eksposisi itu ada 5. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh, akan menampilkan contoh teks eksposisi yang berjudul tentang pentingnya disiplin waktu bagi pelajar. Oke, silakan kalian masing-masing membaca atau menyimak dari contoh teks eksposisi yang Ibu berikan. Oke, sudah ya. Nah, di sini kita akan menentukan struktur teks eksposisi. Seperti yang Ibu tadi sebutkan ada 3. Yang pertama, tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Oke, baik. Ada yang bisa menentukan di mana letak tesisnya, di mana letak argumentasinya, dan di mana letak penegasan ulangnya. Oke, baik. Nah, yang pertama yaitu tesis. Tesis terletak pada paragraf berapa? Ya, betul. Terletak pada paragraf pertama yang berisi isinya yaitu disiplin waktu merupakan sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap pelajar. Selanjutnya yang kedua, argumentasi. Ayo coba dilihat baik-baik. Oke, baik. Jadi argumentasinya terletak pada paragraf pertama dan kedua yang berisi tentang pelajar dapat mengatur kegiatan dengan teratur. Yang kedua, tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab dan prestasi belajar. Oke, baik ya. Selanjutnya, penegasan ulang. Ada yang tahu terletak pada paragraf berapa sih penegasan ulangnya? Oke, seperti yang Ibu tadi jelaskan bahwa penegasan ulang yaitu bagian penutup yang berfungsi merangkum kembali, menegaskan poin penting. Nah, di sini pada contoh yang Ibu tadi paparkan, penegasan ulangnya itu terdapat pada paragraf ketiga atau penutup yang berisi disiplin waktu perlu dibiasakan
Oke, baik, semuanya sudah mengerjakannya. Oke, selanjutnya kita akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Karena Ibu rasa semuanya sudah paham apa yang Ibu berikan dan apa yang Ibu jelaskan. Oke, baik ya. Oke, semuanya sudah mengerjakannya tugas yang Ibu berikan. Selanjutnya kita akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Karena Ibu rasa kalian semua sudah paham tentang apa itu teks eksklusisi, apa saja struktur